Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Gadar, di mana topiknya itu keadaan darurat stroke dan spinal cord injury dari aspek fisioterapi. Baik, stroke itu adalah kondisi di mana pasokan darah ke otak terganggu atau terhambat karena adanya sumbatan. Baik, eh, yang pertama ada tipe stroke, di mana tipe stroke itu ada dua, iskemik sama hemorrhagic. Iskemik ini terjadi di Indonesia 85%, sedangkan hemorrhagic terjadi 15%. Yang kedua, periksa apakah pasien memiliki salah satu kelainan seperti wajah terkulai atau tidak simetris, dua, lengan melayang atau kelemahan pada lengannya. Yang kedua, ucapannya itu udah tidak normal, sembrono lah. Selanjutnya, jika pasien memiliki satu kelainan yang tadi itu, kemungkinan stroke adalah 72% akan terjadi. Selanjutnya, kita bisa tandai stroke dengan metode fast. Yang pertama itu ada fast dropping, di mana fast dropping ini lihat sisi wajahnya lemas tidak atau mati rasa tidak, pasien diminta untuk senyum. Itu fast dropping. Yang kedua ada arm weakness, di mana pasien diminta untuk angkat kedua tangan, dilihat ada maksudnya ada turun sebelah atau enggak. Yang ketiga ada spec difficulty. Jadi kita itu diminta untuk pasien itu diminta untuk mengulangi kalimat difficulty itu untuk mengetahui apa ada gangguan terhadap berbicara. Yang keempat ada time to call 911. Jika pasien mengalami gejala, bahkan jika gejalanya itu udah parah, segera telepon 911 atau ambulans. Selanjutnya itu penjelasan dari skor. Skor 0 itu tidak ada gejala sama sekali. Yang skor 1 itu tidak ada kecacatan yang berarti meskipun ada gejala mampu melakukan semua aktivitasnya. Skor 3 itu skor 2 cacat ringan atau tidak dapat melakukan aktivitas yang sebelumnya yang bisa dilakukan. Yang poin ketiga, cacat sedang membutuhkan bantuan, seperti mau ngambil sesuatu dia harus butuh bantuan dari orang lain. Poin keempat itu cacat cukup berat, jadi dia itu tidak bisa berjalan tanpa bantuan dari orang lain, tidak bisa minum, pokoknya sehari-hari dia tidak bisa, harus butuh bantuan. Yang poin kelima, cacat berat, di mana terbaring di tempat tidur, dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali bantuan dari orang lain. Yang keenam, poin keenam itu kematian pada pasien. Selanjutnya ada yang mana lagi, Fik? Miotis apa mekanismenya? Langsung urutin itu aja. Langsung urutin. Mana ini? Miotis saja kayak komposisi. Ini mekanisme dulu berarti nih. Ini. Baik, selanjutnya ada spinal cord injuries. Jadi ini tuh kerusakan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan perubahan pada motorik normal dan fungsi motorik, perubahan sifat sementara atau permanen. Lalu ada mekanismenya itu yang pertama trauma langsung, dan yang kedua ada komposisi oleh fragmen tulang
hematoma. Yang ketiga ada iskema akibat kerusakan atau benturan arteri tulang belakang. Penyebabnya kecelakaan kendaraan bermotor, kedua kekerasan atau kejahatan, ya berkelahi gitulah. Yang ketiga ada olahraga, kecelakaan di olahraga. Kasus ini terjadi pada usia 16 sampai 30 tahun. Yang paling rentan itu adalah laki-laki. Anatomi sumsum tulang belakang, yang pertama memanjang dari medula oblongata. Yang kedua, bagian bawah meruncing membentuk canus modularis. Yang kedua ada dorsal root atau serat sensorik. Yang ketiga ada ventral root atau motor fibris. Yang keempat ada akar. Yang kelima ada akar punggung dan ventral bergabung di foramen intervertebralis untuk membentuk serat tulang belakang. Baik, selanjutnya ada myotones. Myotones ini akar serat segmental yang menginervasi otot, penting dalam menentukan tingkat cedera bagian atas ilims. C5 elbow flexor, C6 wrist extensor, C7 elbow extensor, C8 finger flexor, T1 finger abductus atau jari kelingking. Bagian bawah atau floor limbs, L2 hip flexor, L3 knee extensor, L4 ankle dorsiflexion, L5 long the extension, S1 ankle plantar flexor. Baik, selanjutnya ada strength grafting. Strength grafting ini ada 6 poin, di mana 5 poin kelima itu kekuatan normal, 4 poin keempat itu rentang gerak penuh tetapi kurang dari keadaan normal melawan perlawanan. Yang ketiga, rentang gerak jenuh melawan gravitasi. Yang kedua, gerakan dengan gravitasi dihilangkan. Berarti dia gak bisa lawan gravitasi ya. Yang poin pertama, gerakan berkedip. Dan poin 0 itu kelumpuhan total. Jadi dia udah gak bisa bergerak ya. Selanjutnya ada Card-Equine syndrome. Ini terjadi karena kompresi tulang. Ini terjadi karena kompresi tulang, atau tonjolan cakram daerah lumbal atau sakral. Selanjutnya ada itu secara klinisnya, yang pertama itu gejala nyeri punggung non spesifik. Yang kedua ada disfungsi usus dan kantung kemih. Yang ketiga ada kaki mati rasa dan lemah. Dan yang keempat ada paresthesia palema. Selanjutnya ada klasifikasi cedera tulang. Yang pertama ada tetraplegia. Tetraplegia ini terjadi di daerah serviks. Semua 4 ekstremitas terkena. Yang kedua ada paraplegia. Cedera di segmen toraks, lumbar atau sakral. 2 segmental itu terpengaruh. Baik, selanjutnya ada injury effort. Itu ada 2, komplit dan incomplete. Yang komplit ini hilangnya gerakan sukarela bagian dipersarafi oleh segmen dan tidak dapat diubah. Yang kedua, kehilangan sensasi. Yang ketiga, shock tulang belakang.
Yang terakhir ada incomplete. Incomplete ini terjadi karena beberapa fungsi ada di bawah lokasi cedera. Yang kedua, prognosis yang lebih mengutangkan secara total. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.